Di informasi berikutnya, aksi tawuran dua kelompok pelajar di Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi usai pulang sekolah. Belasan pelajar yang terlibat tawuran ditangkap dan 3 diantaranya merupakan pelajar perempuan. Pelajar perempuan, kalau tadi itu adalah pelajar sekolah, kalau di Goa Sulawesi Selatan ini mahasiswa yang tawuran. Mereka saling serang dan lempar batu. Pihak kampus masih menyelidiki penyebab tawuran antara dua kubu mahasiswa ini. Bentrokan yang dipicu saling ejek melalui media sosial ini mengakibatkan satu orang dengan inisial RY, usia 20 tahun, tewas dengan luka akibat bacokan di tubuhnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, serta rekaman video CCTV, Polres Metro Jakarta Barat menangkap 5 orang yang terlibat tawuran. Polisian menetapkan 3 orang berinisial ES, AR, dan CH sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam berukuran besar, batu, dan pakaian para pelaku yang digunakan saat tawuran di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, turut disita kepolisian Polres Metro Jakarta Barat. Janjian di sosial media. Motifnya apa, Dan? Mereka melakukan aksi tawuran ini? Ya biasalah, misalkan cuma kesal-kesal ada salah satu pihak yang bermasalah, ajak teman-temannya janjian untuk tawuran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Aksi tawuran dua kelompok pelajar di Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi usai pulang sekolah. Para pelajar terlibat baku hantam di tengah jalan raya yang tidak jauh dari kantor wali kota pada Selasa kemarin. Kepolisian yang sedang melakukan patroli menangkap belasan pelajar yang terlibat aksi tawuran. Ironisnya, 3 diantaranya merupakan pelajar perempuan. Terkait tawuran, kita dari Polsek Cikole kebetulan sedang melaksanakan patroli. Jadi menemukan anak-anak pelajar SMP. Dari hasil pemeriksaan, setelah ditangkap, diamankan, ternyata Pihak kepolisian langsung memanggil pihak sekolah dan orang tua karena para pelajar ini masih di bawah umur. Kepolisian akan melakukan pembinaan terhadap para pelajar ini agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Di Goa, Sulawesi Selatan, saling serang menggunakan batu dan senjata tajam saat ratusan mahasiswa terlibat tawuran pada Selasa siang. Diketahui tawuran terjadi di dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang melibatkan 2 fakultas yang berbeda. Akibatnya, sejumlah mahasiswa menjadi korban. Pihak kampus masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tawuran ini. Hingga Selasa malam, puluhan aparat kepolisian masih bersiaga di sekitar kampus guna mencegah tawuran susulan. Tim Liputan CNN Indonesia. 7 bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Mandailing Natal terbakar. Sementara itu, gara-gara kalah bersengketa, seorang pemilik rumah nekat membakar rumahnya di wilayah Kecamatan Talu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 5 warung makan dan 2 unit rumah toko di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal dilalap si jago merah Selasa dini hari. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melahap seisi bangunan. Warga yang berada di lokasi kejadian mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun besarnya kobaran api membuat warga tak dapat berbuat banyak. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Akibat kejadian ini, warga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. 2 rumah semi permanen di Jalan Rapo Kaling, Lorong Kita, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar pada Selasa siang. Besarnya kobaran api membuat panik warga karena rumah berada di permukiman padat penduduk. Dari keterangan Kapolsek Talo, kebakaran sengaja dilakukan pemilik rumah karena kalah dalam sengketa lahan melawan salah satu bank. Warga yang sempat kesal dengan ulah para pemilik rumah sempat mengepung tempat berlindung para pelaku. Mapolres Demak, Jawa Tengah yang berada di pinggir Jalan Pantura Selasa siang terbakar. Sejumlah ruangan di gedung bagian belakang Polres yang difungsikan untuk ruangan Satreskrim, Sat Narkoba, dan Sat Samapta nyaris ludes di dalam api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini petugas masih mendata sejumlah barang yang terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
Sejak ditetapkan sebagai syarat untuk bisa mudik lebaran, vaksinasi booster COVID-19 ramai diserbu oleh warga. Jumlah peserta vaksin melonjak drastis. Ya, dan di Tangerang kesal gagal mendapatkan vaksin booster padahal sudah mengambil cuti dan mengantri sejak pagi. Sejumlah warga terlibat adu mulut sengit dengan satpam. Adu mulut warga dengan satpam ini terjadi di sentra vaksinasi booster di salah satu mal kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang. Para peserta vaksinasi ini kesal lantaran tidak kebagian jatah vaksin booster meski sudah mengantre sejak pagi. Tidak adanya informasi kuota vaksin booster yang disediakan membuat mereka semakin emosi. Sejumlah peserta mengaku sangat kecewa gagal mendapatkan vaksin, terlebih mereka yang sudah mengambil cuti kerja dengan risiko pemotongan gaji 1 hari. Kan kecewa banget, ini masalahnya saya ngambil cuti itu susah banget kan, apalagi sehari itu 190.000 itu udah hilang lenyap, nggak tahu lagi tuh gimana. Terus suruh besok datang lagi, suruh ambil cuti lagi, hilang. Kalau perusahaan milik dia mah nggak apa-apa Pak, kita juga kan cari kerja susah. Kalau katanya nggak jadi, kuotanya habis, kita udah nunggu bang waktu, ninggalin kerjaan dan lain-lain kalau. Oh, ninggalin kerjaan iya. juga ya? Ini juga posisi juga izin gitu kan. Sejak ditetapkan sebagai syarat untuk bisa mudik lebaran, vaksinasi booster COVID-19 ramai diserbu warga. Tak terkecuali di sentra vaksinasi di mal yang digelar Polresta Tangerang dan rumah sakit swasta ini. Pihak panitia mengaku jumlah peserta vaksinasi melonjak hingga 2 kali lipat. Itu memang sehari biasanya sekitar 300 gitu, karena untuk kebijakan ini baru diumumkan juga, itu udah berasa banget efeknya dari hari Senin kemarin. Kita baru ngelaksanain hari kedua. Nah, hari Senin kemarin tuh langsung antrian sudah membludak. Rencananya sentra vaksinasi booster tahap 1 dan tahap kedua yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan ini akan beroperasi hingga Sabtu 2 April mendatang. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.